Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Rahmat Indonesia, Mang RW Channel. Saya saat ini mendatangi rumah Kang Haji Erwin, yang saya mendengar bahwa Kang Haji Erwin ini telah mendeklarasikan sebagai satu-satunya anggota dewan yang mencalonkan sebagai calon wali kota Bandung. Yang notabene katanya rumah anggota dewan yang satu-satunya di kota Bandung tanpa sekat, siapapun boleh datang. Tapi saya penasaran, coba kita lihat di apa saja yang ada di rumahnya Kang Haji Erwin. Kita gali apa yang ada di rumahnya juga, siapa saja yang ada di sana. Kita saksikan, dan jangan lupa Mang RW Channel subscribe, like, and comment. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Kang. Salam. Damang. Kedap, Kang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang, Kang Haji. Allah. Aduh, Masya Allah. Sehat, Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarik. Mohon sarang Pak Asep. Oh, mohon. Sarik, Pak. Asep, mohon. Mangga. Mohon. Abdi palidianya Kang Erwin ya, Kang Haji. Mohon. Abdi teh ieu teh nepangkeun Kang Haji, Abdi Rahmat Adiansyah, tim Mang RW Channel anu biasa tos langganan sareng Kang Haji ieu teh panginten. Penasaran Kang Haji perkawis deklarasi Kang Haji di satu-satuna nu ku abdi dilihat bahwa Kang Haji ini mendeklarasikan sebagai calon wali kota Bandung. Dari viewers Mang RW Channel mempertanyakan apa sih katanya di rumahnya Kang Haji ini yang ada hashtagnya tanpa sekat, dan jam berapapun di sini di rumah Kang Haji banyak advokasi yang untuk permasalahan kemasyarakatan. Saya lihat tadi di mana di depan ada tamu-tamu juga ya Kang Haji ya. Iya. Nah, coba punten Kang Haji, apa aja sih Kang Haji yang selama ini tamu-tamu Kang Haji yang ada di sini inginnya apa saja? Coba. Oh ya, terima kasih Pak Adi atas silaturahminya. Siap. Ya mungkin alhamdulillah kemarin kita sudah deklarasi menandakan bahwa ada suatu keinginan untuk bisa memperbaiki kota Bandung, Ya. menuju ke arah yang lebih baik daripada sekarang. Betul. Nah, terlepas dari deklarasi kemarin, Betul, bahwa saya ini sekarang sudah menjadi wakil rakyat. Saya menjadi anggota dewan dengan nawa itu ibadah. Betul. Dengan nawa itu menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya pengen menjadi orang, menjadi dewan sekarang. Betul. Yang bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat buat manusia lainnya. Betul. Nah, dari sanalah saya dari pertama jadi dewan itu, sebelum jadi dewan juga kita sudah ambulan sudah ada dan lain. Nah, kebetulan karena sekarang jadi wakil rakyat ya, jadi rumah saya dari pagi, dari kadang-kadang jam 5 subuh juga ada yang datang, Pak. Ada yang gitu datang? kan. Pas lagi sholat subuh Pak Haji? Iya, enggak, maksudnya pas sudah dibuka kan, saya pulang subuh ke masjid nih. Iya. Pas pulang dari masjid kadang-kadang sudah ada tamu gitu, nungguin sudah ada gitu kan. Yang datang ke sini ya berbagai persoalan lah ya. Iya. Dari yang terkait pendidikan, kesehatan, ada yang punya beras juga, ada yang dicabut listrik, Alah. ada yang diusir dari kontrakan, yang bermodal dan lain-lain lah gitu kan, yang datang ini. Sampai jam berapa itu tuh Pak Haji untuk masalah hal-hal Kalau dulu mah advokasi? saya suka sampai jam 12 malam ya, jam 1, jam 2 kadang-kadang. Nah sekarang mungkin capek ya, jadi kadang-kadang saya jam 11 lah. Jam 11 saya sudah minta istirahat, tapi kalau di sini mah bebas. Makanya saya Di juga sini karena kan ada yang jaga di sini. Iya. Kalau ini kan hari libur. Betul. Kalau nggak libur mah kita ada tim yang standby, standby. yang khusus menangani advokasi ya.
Ada Masalah Dudi, apa aja? ya Dudi kalau terkait rumah sakit, Oh, rumah sakit. pendidikan juga, ijazah Ada. ditahan, pengen sekolah. Ada juga Dimas ya, Dimas yang ngurus juga. ke Basnas, yang ngurus ke Basnas. rumah sakit juga. Ada juga Bu Ida, ya kadang Bu Lina juga. Kalau supir ambulan mah ada Emul, ada Sony ya ada gitu. Pak Sony, betul-betul. Ya ada lah advokasi yang menangani berbagai persoalan. Timnya Pak Juga Haji ada itu juga berarti yang, banyak ya? yang ini banyak. tamu ya gitu. Oh, cukup banyak Pak Haji ya tim-tim. Saya ada 9 Ada orang 9 yang saya gaji, yang saya bayar lah gitu ya. Tapi tidak mahal. Karena saya bilang kita semangatnya semangat ibadah. Betul. Semangatnya semangat pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mereka mau ya tidak besar lah, tapi tiap bulan ada lah gitu. Untuk melayani masyarakat ya? Ya khusus melayani masyarakat. Oh iya. Makanya dari tadi saya mau datang ke sini, aduh penuh lagi. Wah keluar masuknya luar biasa. Ininya Iya Pak. sih, ya rekrutnya berbagai macam persoalan Berbagai ya. macam persoalan. Ya kan tamu itu rahmat Pak, tamu Betul. itu bawa rezeki. Betul. Pulang membawa balai ya, mudah-mudahan rumah saya jadi pintu keberkahan lah. Betul. Ya mau tidak mau bahwa sekarang ini saya sudah masuk di penopang 4 pilar dalam kehidupan. Apa aja tuh Pak Haji? Ya kan kalau kata Rasulullah seperti itu. Betul. Kiwamud dunia bi arba'ati asya bi ilmi ulama. Pertama ilmunya para ulama. Kedua wabi adil umaro, adilnya para pemimpin. Nah saya udah masuk di sana. Makanya saya harus adil gitu kan. Betul, Baru kan? yang ketiga wabi syakawati agnia, dan maunya orang kaya. Yang keempat Masya Allah. wabi dual fuqaro. Nah ke situ yang datang tuh macam-macam. Ulamanya ada. Yang kaum fakirnya juga ada gitu kan. Ya teman-teman yang bisa juga ada. Berbagai macam lah Betul. yang datang ke sini. Iya. Karena kalau 4 pilar itu sinergi, Betul. pasti Bandung ini bisa baldatun toibun warabun gofur. Toibatun warabun gofur. Memang Pak, diminum Pak. Iya, Ya, diminum. Tadi, Ya, memang Bandung ini saya rasa Kang Hajiren cocok Pak. Cocok mungkin karena dari segi agamanya, dari segi pelayanan ke masyarakat. Mungkin juga saya akan gali juga nih Kang Haji masalah pendidikannya Kang Haji yang luar biasa. Saya dengar kemarin baru lulus ya Pak Haji iya, ya. iya. Di ngambil S2-nya Pak Haji. katanya. Udah, sekarang S3 sekarang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai ke S3 teh kenapa sih Kang Haji? Padahal Kang Haji itu udah jadi anggota dewan gitu. Ya. Apa itu coba alasannya Kang Haji? Ya kan gini Pak. Kata Imam Syafi'i, man aroda dunia fa'ali bil ilmi. Betul. Siapa yang ingin sukses di dunia harus berilmu. Waman aroda akhirata. Siapa yang ingin sukses di akhirat harus juga berilmu. Masya Allah. Waman aroda huma fa'ali bil ilmi. Siapa yang sukses di dunia dan akhirat harus berilmu. Jadi ya saya mencoba walaupun sudah tua ya gitu kan. Ternyata harus menggali ilmu. Apalagi saya punya cita-cita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di kota Bandung. Ya kan, boleh bagaimanapun penting. Bagaimana keilmuan saya ini bisa bermanfaat untuk kota Bandung. Karena menurut Imam Al-Mawardi, Betul. pemimpin teh adalah tadbirur masolih alal ibad bil maslahah. Pemimpin teh memanage, mengatur, mengolah masyarakat menuju kemaslahatan. Nah kita punya kaidah usul fikih. Kalau fikihnya itu apa? Tasarruful imam ala royah mengatur bil maslahah. Jadi Pak, kebijakan pemimpin itu dilihat dari kemaslahatannya. Nah jadi saya menjadi dewan ini betul-betul pengen maslahat Pak, dunia akhirat gitu. Iya. Karena ya menempatkan diri saya udah jadi wakil rakyat, ya siapapun yang datang ke sini saya terima. Saya nggak nanya dari mana, bajunya apa, partainya apa, agamanya apa, nggak pernah saya nanya Nggak itu. pernah. Nggak pernah saya. Agama pun tidak pernah. Nggak ada. Ya, Karena kita kan larinya kemanusiaan mungkin iya, ya, Pak Haji, ya. kemanusiaan, iya. Betul. Ya apalagi kita kalau Muslim kan ukhuwah Islamnya kita jaga lah semua. Mas juga nggak tahu yang datang ke siapa, kadang-kadang kan. Kadang nggak kenal ya Pak Haji? Nggak kenal, ya. Banyaknya nggak kenal atau kenal Pak Haji? Banyak nggak kenal, banyaknya mah. Nah, dari tingkatan level yang bertamu ke Pak Haji ini, itu masyarakatnya masyarakat yang bermobil kah? Atau memang betul-betul orang yang kesulitan kah? Atau apa Pak Haji? Ya, yang kebanyakan 90% mah yang orang punten ya, Iya. yang orang kesulitan lah. yang membutuhkan Nah, pertolongan. kecuali mungkin yang dari organisasi. Iya. Karena kalau bicaranya bisnis datangnya nggak ke sini, ke kantor.
Kalau datang ke rumah pasti urusannya ya kepentingan lah. Kepentingan Iya, gitu. Karena dalam arti- Pak Haji juga ini seorang pengusaha juga ya, alhamdulillah pengusaha, agamanya luar biasa, pemimpinnya memang sudah dilaksanakan, memang seorang pemimpin saat ini sedang menjabat sebagai anggota dewan di komisi Dek, D, saya ya? juga ketua RW kebetulan Pak. Di. Pak RW juga, aduh. Saya periode ketiga jadi ketua RW. Sama deh ya. Saya juga ketua forum RW kecamatan gitu. Aduh, sami abg Mang RW makanya. Ya kan saya jadi dewan teh, dari dewan itu berkat dari ketua RW dulu awalnya. Oh, Masya Ketua Allah. RW menyalon jadi dewan ya gitu. Iya, iya, iya. Dari skup kecil dulu. Betul, betul, betul. Dari RW skup kecil, sekarang jadi skup dewan. Ya Dewan. mudah-mudahan ada ridho Allah. Allah menakdirkan saya, mudah-mudahan Garis tangannya ya, saya Pak Haji ya. bisa menjadi pemimpin Kota Bandung dengan Amin, apa? insya Dengan Allah. doa dan ikhtiar saja. Betul. Masya Allah. Tapi tujuannya ya itulah. Iya, iya, iya. Kita semata-mata bahwa minta ridho Allah ya. Betul, betul. Kita apa namanya, apa yang kita punya ini pasti dipertanggungjawabkan yang akhir. Iya. Jadi nawaitunya, nama apa niatnya harus benar lah gitu. Aduh, saya malu sebagai sesama ketua RW, Kang Haji. Agamanya luar biasa. Sepertinya cocok sebagai wali kota, mungkin secara Kota Bandung itu kan harus agamis ya, Pak Haji ya. Ada apa namanya slogannya Kota Bandung itu apa, Pak Haji? Katanya ada agamisnya. Ada Ya. ya, apa namanya, nggak tahu Bandung agamis. Bandung agamis yang Bandung sekarang kan banyaklah yang digemakan waktu sebelum-sebelumnya. Ya zaman wali kota Iya, sebelumnya. waktu sebelumnya. Mudah-mudahan dengan sekarang ini Pak Haji, ya saya lihat sih secara agamanya luar biasa. Ya kan gini Pak, kalau kita pengen menjadi seorang pemimpin, Betul. minimal kita ini bisa mempelajari sifat-sifat dasar Rasulullah Pak. Yaitu sidik, ngomong benar, berkata benar, bertindak benar, patona, harus cerdas pimpin itu kan. Betul, gitu. betul, Terus juga harus amanah, bisa dipercaya, harus tablik, bisa menyampaikan apa keinginan masyarakat, apa keinginan pemerintah. Ya kalau Daus Syahma itu mungkin ya menyampaikan lah walaupun satu ayat ya gitu. Iya. Udah gitu masuk ke pemimpin itu masuk ke harus punya sifat-sifat kemasyarakatan. Yaitu tawasud tidak harus adil pemimpin teh, Pak. Iya, karena sudah Pak Haji ini memang sudah menjadi sosok pemimpin di Iya. wilayah pun sudah sebagai Iya, ketua jadi RW ya, ya. kalau pemimpin itu harus tawasud tidak harus adil. Betul, betul. Terus kedua harus tasamuh, harus toleran. Ya, ya. Agama apapun, ras apapun, suku apapun kita harus adil ke semua gitu kan Betul, gitu. betul, betul. Ketiga harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Jadi kayak Pak RW jadi Pak RW, Iya. jangan ngurus RW terus, tapi keluarga telantar. Nggak boleh ya Pak Haji ya. Nah, baru yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita ada kemungkaran ya kita berantas sekemampu kita. Semampunya kita. Alhamdulillah. Tapi saya teh penasaran nih Pak Haji, saya teh pengen ngupas ruangan kerjanya Pak Haji yang katanya kursinya juga banyak berjejer, itu ge cenah kata orang. Saya penasaran, boleh ke ruangannya Pak Haji? Oh, boleh, sekarang? boleh. Biar Boleh. saya pengen juga di sana. Ya pengen sih nanya-nanya juga. biasanya saya ini kan ini saya baru datang juga ini. Ya, duduk dulu nih Pak Asep. Iya, iya, iya. Biasa saya ajak ke dalam biasanya. Oh. Jadi nanti kayak tamu antri, kayak Iya. dokter gitu kan. Kalau dokter apa? Masuk di ruangan saya itu udah masuk nanti. Iya, iya. Nanti Coba. dipanggil sama Hendy. Oh, dipanggil Yang dokter. jaga ini udah beres masuk gitu kan. Gitu ya terus. Oh, tamu bener. itu. Jadi buka praktek ya, Pak Haji. Boleh atuh Pak Ayo, Haji, ayo, kita ayo, ke mangga, ruangan mangga. Pak Haji. Saya pengen Mangga. penasaran nih Pak Haji. Bentar Pak. Ayo. Kang, sekarang apa Kang ya? Ya Bentar, sana Pak, ya. aya Aduh, bentar, wawancara ya. heula. Ya, ngawagal. Ayo, kita coba masuk ke ruang kerjanya Pak Haji Erwin. Punten we acak-acakan. Pak Ini. Adi. Iya. Punten nih Pak Haji, saya pengen lihat-lihat ini nih. Boleh. Ini
penghargaannya luar biasa. Kan penghargaan tuh narasumber. Narasumber juga ya sertifikatnya. Wah, Masya Allah. Semua. Itu. Lihat buku-bukunya juga luar biasa. Sertifikatnya tuh. Mang RT, tega ada sertifikat. Kayak sertifikat bumi. Aduh, digadekeun deui. Aduh. Nah, luar biasa ini. Pak Haji ini memang saya juga ini boleh duduk Pak Haji? Boleh saya duduk ya. Pak Haji ya. Pak Asep sekali duduk Pak Asep. Ya, dan Pak Haji. Oke. Saya penasaran nih Pak Haji. Dari sekian saya lihat, saya ada isu Pak Haji, isu-isu yang luar biasa, tentang pendidikannya Pak Haji yang tadi saya sebut Pak Haji. Pak Haji teh aslinya teh di mana, dari mana, SD-nya dari mana, sampai sekarang saya lihat juga tadi penasaran ada yang masih rada unyu-unyu Pak Haji. Ada teh ini nih. Tahun ini 92 tuh. Ini teh Pak Haji ini teh. Ya, waktu remaja. Waktu remaja. Nah, itu teh Pak Haji teh pendidikan dari awal itu apa sih Pak Haji? Jadi Biar masyarakat Kota Bandung tuh bisa tahu basicnya tuh seperti apa Pak Haji? basicnya itu bapak saya ini orang Garut. Garut terus hijrah ke Bandung, katanya cerita bapak saya ini. Dulunya bapak saya ini tentara, pejuang gitu kan. Pejuang ya mungkin pensiun dini lah ya. Pensiun dini terus berbisnis. Ya bisnis katanya sih pertama jual beli mobil. Terus buka ranjang. Udah buka ranjang buka ya mesin las ya, buat las. Jadi kirim ranjang besi dulu tuh seluruh Indonesia. Iya, yang besi, ranjang besi. Terus terakhir buka toko besi material. Betul. Di daerah sini juga Pak Haji? Saya dari SMP itu sudah bantu bapak saya dagang. Dari SMP itu saya suka nganterin pasir pakai mobil koldolak. Koldolak tau nggak? Iya. Giginya Pick masih up ya Pak? Pick up, tapi giginya masih di atas, bukan di bawah sini. Gitu. Dulu seperti itu. L300 ya Pak Haji ya, Mitsubishi mungkin ya. Makanya dulu itu sempat nembak SIM juga saya. Belum 17 tahun, 16 udah buat SIM dulu itu kan, masih gampang dulu kan buat Takut SIM. dirajia ya Pak Haji ya. Karena saya dari SMP sudah nyupirin kolbak, nganterin pasir ke yang beli gitu, belajar. Betul. Nah terus SMP-nya di Bandung Pak Haji ya? saya pertama SD Cikadut. Oh, Cikadut. Dulu. Ya. Dari Cikadut pindah ke SD Cikutra 5. Udah Cikutra 5, saya masuk SMP-nya SMP Santa Maria. Dari situ, nah saya bantu bapak pulang sekolah, bantu bapak untuk berdagang material di Pahlawan. Betul. Nah, terus SMA juga terus masih bantu. Nah, SMA terus sempat SMA ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan modeling gitu kan. Nah, itu ada tuh itu waktu ikutan modeling mungkin. SMP-nya SMP mana Pak Haji? Santa Maria. Santa Maria. SMA-nya? Yodatama. Oh, Yodatama. Nah, terus saya tamat SMA. Ikut modeling ya Pak Haji ya? Sebentar lah, 2 tahun. Aduh, pantesan kasep sih ga. Iya. Lalu jadi artis mah bisa. Nah, terus tamat SMA, bapak saya ngasih pilihan. Mau kuliah, mau dagang. Iya. Tapi bapak saya ini kan, ya mohon maaf ya, karena orang tua dulu lah ya. Betul. Jadi posisinya ke saya ini nggak nyuruh kuliah Pak. Tetapi yang penting anak-anaknya itu semua bisa ngaji, bisa silat Pak. Yang penting bisa ngaji, bisa silat, itu aja sih. Betul. Nah, dari tamat SMA itu saya dikasih, akhirnya saya dagang. Nah, tapi karena saya laki-laki, waktu saya pikir, saya harus kuliah. Jadi saya kuliah sendiri gitu. Kuliah biaya sendiri. Iya, karena kan udah dikasih toko besi sama bapak saya. Jadi tamat SMA itu saya dikasih usaha sama bapak saya. Iya. Usaha saya terusin sama mama saya, ya usaha sambil kuliah. Betul. Terus saya buat perusahaan, juga buat perusahaan kontraktor, pengadaan, ya kehidupan, jatuh bangun, ya gitu kan. Nah, terus saya sempat masuk di politik. Dulu ya, tahun 98 juga saya masuk di politik, tapi sifatnya hanya suka-sukaan saja gitu kan, suka-sukaan saja. Tahun 98 Pak ya? 98 ya, pas lulus ya pas saya nikah ya. Pas saya nikah saya ikut berpolitik, terus
Usaha saya jatuh bangun, saya lulus kuliah, saya bisnis, bisnis. Sudah mulai naik mungkin ya. Ya gitulah bangun, termasuk Jalak Harupat juga, lapang bolanya sama saya dulu dibangunnya. Masya Allah. Lapang itunya ya. Lapangan bolanya. Lapang bola, lapangnya ya, bukan semuanya. Oh, lapangnya. Karena banyak kontraktor mungkin banyak, ya, ya bisnis lah gitu, ikut. Betul, terus betul. Ikut lagi di telekomunikasi, saya di Jakarta sempat 4 tahun. Jadi bukan tinggal di Jakarta. Jadi berangkat Senin pagi, betul. pulang Jumat malam. Pulang ke Bandung. Nah, ini masih singkat cerita ya. Iya, betul. Nah, terus saya juga akhirnya 2010 masuk di partai politik menjadi ketua Sampai PKB sekarang. ya, karena kakak saya juga pendiri PKB ya. Betul. Akhirnya saya juga karena amaliyah Masuk. saya, fikroh saya itu Ahlussunnah wal Jamaah ya gitu ya. iya. Saya akhirnya masuk di PKB karena PKB ini kan partai warisan ulama lah gitu kan. Betul. Saya sifatnya berkhidmat kepada ulama. Kan katanya matarotaru al barokah. Siapa yang berkhidmat ke ulama yang kiai bakal menang barokah, bakal dapat barokah. Amin. Sudah dapat barokah kata Uka min haitsu la yahtasib, bakal menang rezeki atau disangka-sangka. Ya, Cuma itu arah manapun. Iya, cuman yang saya garis bawahi nih Pak Haji ya. Mungkin kalau menurut saya Pak Haji mah udah jadi ustadz, bisa jadi pemimpin yang baik karena wah luar biasa agamanya. Nah, secara mendalami agamanya ini Pak Haji, keislaman ini sampai sekarang itu dari mana Pak Haji? Kan ya. Notabene waktu SMP kan sempat di mana Santa Maria ya. Iya. Makanya saya kaget nih. Bisa sekarang mau disebut Pak Ustadz mah udah bisa ini mah ya. Coba punten Pak Haji secara agama spiritualnya. Jadi kan bapak saya ini ortodok Pak. Iya. Jadi waktu kecil itu saya nggak boleh keluar rumah, jadi harus ngaji. Betul. Udah ngaji, saya waktu tinggal di Cikarut, saya dibuka ya kayak pesantren lah, tapi waktu SD di Aljaria waktu itu. Di ini apa namanya? Pesantren di daerah Cikadut. Cikadut ya, bukan pesantren lah, masjid lah, ngaji di situ. Ngaji di situ. Terus udah ngaji SMP itu saya harus silat, wajib silat itu. Kalau nggak silat disiksa ke bapak. Wah, jadi kalau nggak ngaji nggak karena silat. didikan TNI ya Pak Haji. Iya, TNI bapak tahu sendiri. Iya, keras kan. Lamun teu ngaji disiksa mungkin gitu. Lamun teu silat, jadi saya harus silat. Sampai detik ini silat Pak Haji ya. Ya kalau sekarang mah latihan biasa. Jadi silat tuh sampai tahun 98. Jadi saya guru saya waktu itu Mang Aib. Yang di Cikaso Besi waktu itu. Nah, ini sama Mang Aca, yang ngajar saya Mang Aib. Iya. Jadi buahnya saya silat itu oleh Mang Aib di Cikaso Besi, buahnya itu. Nah, buah apa kembangnya di Mang Aib, buahnya saya Mang Ahum di Garut. Jadi saya tuh ke Garut pas sudah kuliah itu seminggu 2 kali latihan silat di Garut. Itu wajib sebelum nikah. Nah, pas sudah nikah baru bapak bebas. Kalau sebelum nikah saya tuh harus. Kalau enggak, wah udah. Tapi dari spiritualnya nih Pak Haji, SD, SMP, tetap harus ikut pesantren atau bagaimana? Nah, bukan pesantren ya, jadi ngaji. Jadi kan saya sempat juga ikut MTQ dulu. Terus dari sini, soal ngajinya di Aljaria di sini. Guru apa? Berguru juga di sana, ada guru ngajinya Pak Haji. Ngaji di sana. Nah, terus ya akhirnya pasti dalam agama di PKB saja. Karena di PKB ini lingkungannya para ulama, para kiai, jadi kebawakeun we. Makanya saya ngambil S2 Master Pendidikan Agama Islam kan. S2-nya. Ya saya ngaji banyak lah ke beberapa kiai, beberapa ulama yang ngaji saja. Ya, karena kan posisi kita sudah berumur ya. Betul. Mungkin wawasan tadi saya bilang saya kan pengen sukses di dunia, pengen di akhirat tadi kan gitu. Jadi posisinya ya harus mendalami agama. Karena nggak ya kita semakin tahu agama semakin banyak ketakutan untuk berbuat tidak benar kan begitu Pak. Semakin takut ya Pak Haji ya. Nah makanya anak saya 5 Pak. Ada 5 Pak Haji. Ada 5, yang 2 itu lulusan Gontor. Perjuangan masuk Gontor itu berat Pak, alhamdulillah bisa lulus kan. Itu yang umur berapa Pak Haji yang pertama sekarang? Sekarang 23 tahun ya, 23 tahun. Yang adiknya masuk 22 sekarang. Itu pun lulusan Gontor juga? Dua-duanya lulusan Gontor. Sekarang kuliah di UIN, Fakultas Dakwah, sama di Unpas, 2 kuliahnya yang anak gede ini. Ya kalau adiknya kuliah di UPI, ngambil ekonomi syariah. Karena bagi saya, anak ini, saya nggak berharap apa-apa.
saya hanya mengharap doa dan kesolehan anak saya aja. Amin. Karena di saat karena ada hadis gitu kan, Iya. ada hadis ini ida mantabnu adama sina. Jadi ketika ida mantabnu adama itu apa istilahnya itu? Ketika anak Adam meninggal dunia, ketika manusia meninggal dunia kan begitu. Betul. Ya. Ini apa namanya? Jadi lupa saya di hadis itu ya. Ya itulah apa namanya? Ida Hadisnya. mantabnu adama ing kotoa Betul. amaluhu. Amaluhu. Ing kotoa amaluhu. Jadi ing kotoa amaluhu itu apa namanya? Maka terputuslah seluruh amal darinya. Terputus Pak, udah Betul. meninggal itu. Udah meninggal, betul. Jadi anak yang meneruskan nanti. Bukan. Ya, jadi itu udah terputus, amal jariahnya terputus. Jariahnya. Nah, baru ila min syalasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara, ya. Iya. Satu nih. Sodakoh. Sodakotin jariah. Iya. Sodakoh yang terus mengalir. Betul. Walaupun kita udah meninggal, makanya saya mencoba. Sekarang banyak saya memasang mesin sibel di tiap RW, di masjid itu kan kalau saya meninggal masih mengalir bermanfaat. terus ya rezeki, ya. Akhirnya mengalir terus. Makanya saya semangat kalau ada rezeki itu, kalau ada RW minta sibel saya pasang. Masuk kemarin kecamatan tuh, kecamatan Kiara Condong, Bu Camat telepon saya. Iya. Pak Dewan, saya perlu di kecamatan airnya kuning, airnya Langsung kuning. semangat. Airnya kuning, saya diminta sekarang, besok saya pasang. Masya Allah. Ya. Nah itu baru Dengan uang sendiri ya Pak Haji uang ya? sendiri. Jadi ya, karena saya ingat hadis itu. Baru yang kedua, ini au ilmin yung tafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah itu saya nggak tahu, saya masih punya nggak itu bermanfaat. Betul, Nah yang betul. terakhir ini, Apa? awaladin solihin yad'ullah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah betul. ini yang kenapa anak-anak saya harus pesantren Pak. Karena Insya Allah kalau udah jadi mujahid, pejuang di jalan Allah, pesantren pasti akan dijaga mendoakan. sama Allah. Iya. Dan pasti insya Allah mendoakan Allah. Makanya kalau Pak Adi juga punya anak, mending masukin pesantren saja. Supaya, Iya. Coba apa yang Pak Adi harapkan? benar. Harta nggak nolong kita. Harta nolong kita. Ya, Justru tapi anak sedekah soleh yang jariah mendoakan. dan Iya. anak soleh yang akan mendoakan Nah, kita. tapi kan tadi posisinya di saat sudah meninggal kan, Iya, putus ing semua. kotoa amaluhu, ing kotoa amaluhu, amal kita sudah terputus. Sudah terputus, tinggal dari anak saja yang kita harapkan. Ya tadi amal jariah tapi amal jariahnya terus mengalir, masjid, Betul. bangun masjid, Air, ya. pasang air, ya apalagi lah yang Untuk kira-kira kebaikan itu apa yang kita berikan itu masih terus bermanfaat buat masyarakat gitu. Luar biasa. Memang mudah-mudahan Pak Haji ini untuk di masalah kemasyarakatan sangat menguasai, agama pun sama, dalam dunia perpolitikan juga sangat luar biasa. Pak Haji Erwin ini yang saya juga notabene sangat jauh Pak Haji, penilaian saya waktu itu, Pak Haji Erwin sigana mah sarua keneh da dewan mah nya kitu-kitu keneh. Ternyata saya datangin ke rumah beliau, luar biasa. Dengan hashtagnya saya lihat di baliho Pak Haji, hashtagnya teh tanpa sekat. Nah itu bangunan anu teu disekat atau kumaha ieu teh. Nggak tahu itu mah orang-orang aja yang ngomong istilah, Iya. bukan saya yang buat Pak. Oh gitu? Iya, Masyarakat sendiri? Masyarakat sendiri. Oh, Jadi betul, kan betul. saya nggak pernah ngebentuk apapun, cuman tanpa sekat naon itu bangunan da kudu disekat bangunan teh. Itu mungkin ternyata saya terbuka sekarang, ternyata tanpa sekat itu tamu siapapun, Ya, mau ya, yang pakai mobil, mau jalan kaki, mau pakai kursi roda akan hadir di sini. Makanya saya kaget nih Pak Haji, bener kata orang nih Pak Haji, kursi berjajar di sini kayak ruang praktek dokter Pak Haji ini mah. Untung tuh aya obat-obatan Pak Haji. Aya Al-Quran. Oh ya Al-Quran, Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ini salah satu sosok panutan bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Pak Haji Erwin ini kita doakan. Semoga beliau apa yang dia cita-citakan, bisa terkabul dan garis tangannya. Amin, Semoga amin, ya Allah. Pak Haji ini sebagai Wali Kota Bandung periode 2024 ya Pak Haji ya. Mulai ya, mudah-mudahan insya Allah dari Allah tuh
Ya masyarakat udah sayang sih, saya udah bingung ya. Ke Pak Haji ini memang udah masyarakat udah sayang, udah saya lihat masyarakat juga udah pada berdatangan setiap hari itu dari jam tadi beliau bilang jam 5 subuh ya Pak Haji ya. Dari 5 subuh sampai sekarang jam berapa nih? Jam 10. Ya, kali siang malam ada yang nunggu rumah. Iya. Takutnya ada yang ngetok apa. Takutnya ada yang kebutuhan yang urgent bisa terlayani ya Pak Haji ya. Ya paling saya mah ngurus kalau ada masalah di rumah sakit, ada kendala, paling saya telepon di rootnya lah gitu. Atau saya minta tolong ke Pak Kadis. Ya, Ya karena bukan berarti kita intervensi tidak baik ya Pak Haji ya, karena ini memang harus dibantu. Ya bukan masalah intervensi, tapi kadang-kadang kan masalah ini juga perlu penanganan khusus. Kayak kan begini banyak contoh kasus. Betul. Anak masuk rumah sakit, tidak punya biaya, pengen UHC, tetapi si anak ini belum masuk di kakak. Nah, itu Kebayang nggak sama Bapak? Bagaimana dia stresnya? Ada ke rumah, tahu-tahu ujung-ujung masuk langsung Pak, tanpa ngetuk, ada itu. karena Saking stresnya masuk ke saya ke depan tuh masuk. Saya waktu itu mohon maaf lagi nggak pakai baju, pakai celana aja. Masuk aja lonong. Aduh. Dia bilang, ibu nggak ada apa? Ini kenapa anak saya kejang-kejang masuk ke rumah sakit pindah, saya nggak punya uang sama sekali. Ya, akhirnya kita urusin. Jadi banyak kondisi di masyarakat belum paham apa itu BPJS, apa itu UHC, apa itu umum. Nah kadang-kadang masuk aja umum, ujungnya nggak bisa bayar Pak. Ini yang perlu pemahaman. Itu yang jadi repot. Nah makanya saya minta Pak ke rumah sakit ini kasih pemahaman. Jadi saat ada warga masuk ke rumah sakit kasih pemahaman, Bapak mau bayarnya pakai BPJS, mau UHC, mau umum, tawarkan harusnya. Nah, ini Pak Haji, mungkin saya lebih mendetail. Yang sekolah juga kan banyak kemarin yang contoh kasus nih banyak Pak. Kakaknya nggak selesai, dia nikah, ibunya dari luar kota, bapaknya orang Bandung, anaknya belum masuk, biar sekolah. Nah, maksud saya itu sekolah itu harusnya tangani masuk dulu. Masuk dulu baru proses administrasi jalan. Iya. Kasihan, kadang-kadang ada yang sekolah setahun. Untung ada yang ketahuan, kalau ketahuan. Kadang kemarin saya ada orang yang dibacok, Pak. Dibacok posisinya 4 masuk berapa 2 rumah sakit masuk ditolak katanya, Pak. Dengan alasan? Iya, karena kan nggak ada bisa BPJS, UHC atau lain. Tadi nggak dilihat unsur kemanusiaannya. Iya. Saya antar sendiri ke Bandung Kiwari waktu itu. Saya bawa kurang 4 jam katanya kalau nggak tertangani ini uninya kan sobek Pak. Kalau dibacok 4 jam tidak tangani itu bisa diamputasi tangannya. Alhamdulillah ketolong lah gitu. Nggak jadi diamputasi. Nah banyak lah hal seperti ini, makanya kita adain advokasi. Jadi lihat masuk pengen sekolah gratis Pak, ya kan, terus pengen kerja, ijazah masih ditahan. Naik ya, nih Pak termasuk juga kan kemarin kasus ada agak rame nih Citarum Harum kan, bagaimana puluhan. Itu gimana tuh Pak Haji, Citarum Harum nih Pak Haji? Sampai sekarang kan gimana nih kondisinya nih Pak Haji? Ya waktu itu kan awalnya saya mah waktu kejadian yang di Antapani ya, pembersihan di Antapani. Saya ngomong ke Bu Camat, ke Pak Lurah. Saya bilang, betul mereka ini tinggal di tempat yang emang bukan selayaknya. Betul. Karena itu milik pemerintah. Negara, betul. Tetapi mereka ini manusia yang perlu dimanusiakan. Betul. Kayak gitu. Nah, saya bilang di Perda Kemiskinan di pasal 14 1 disebutkan warga Bandung berhak mendapatkan sandang pangan perumahan. Ya, Bapak. Nah, maksud saya kalau ada kebijakan pemerintah yang sifatnya berdampak sosial, Betul. itu kita harus mempersiapkan. Betul. Ya, kalau kucing mungkin masih bisa hidup kemana saya ini kan manusia, saya bilang. Betul. Nah, akhirnya ya sebenarnya yang tanggung jawab ini harusnya Kang Emil ya sebagai gubernur ya Citarum Harum ini. Tapi karena ini kalau lokusnya itu di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Ya bagaimanapun saya sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan. Ya makanya saya memperjuangkan bagaimana orang yang terkena dampak Citarum ini mendapatkan bukan ganti rugi, biaya kerohiman lah. Ya dengan perjuangan yang sangat panjang ya. Dari mulai kesini nangis segala macam, saya ketemu dengan dan sektor, saya ketemu dengan lurah sampai ya untuk bisa negosiasi ya Pak negosiasi sampai di rumah makan saya kan segala macam. Ya juga ada warga yang nuduh saya ngebohong, nah kalau dapat ganti rugi itu perjuangan kan. Tapi alhamdulillah sekarang minta maaf warganya. Ternyata kan alhamdulillah
Sekarang 1.421 kakak udah dapat ganti rugi lah, walaupun mungkin katanya ada yang belum cair gitu kan. Seperti Katanya saya dengar nih belum cair nih Pak Haji. ya itu kan, tapi anggarannya sudah ada Pak. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan Mungkin di tinggal Dinas administratifnya aja. DPKP ya sudah. Makanya kan udah disuruh buat rekening ya di Bank Jabar. Ya saya dengar kemarin juga sudah pembuatan rekening sudah beres. Iya. Yang lain-lain administratif juga sudah beres. Saya dengar juga katanya ini perwalnya itu sedang dikaji di provinsi dengan saya juga nggak tahu seperti apa tuh Pak Haji. Mudah-mudahan bisa Pak Haji mendorong, apalagi ini wali kota saat ini kan lagi kosong Pak Haji ya. Kita kan begini Pak Adi, bagaimana seorang BEN ini bisa betul-betul bermanfaat. Betul. Kayak kemarin bagaimana kita di DPRD di Banggar memperjuangkan penambahan untuk guru mengaji ya. Setuju. Terus bagaimana kita memperjuangkan menganggarkan buat ijazah ditahan dan banyak lah kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan ini. Betul. Ya karena makanya masyarakat perlu melek politik. Makanya ya orang-orang politik ini ya harus diisi orang baik gitu kan. Betul. Nih Pak Haji, kan merasa baik ya dari posisinya. Kembali ke calon wali kota nih Pak Haji. Visi dan misinya Pak Haji itu bisa sampai pengen ya silakan Pak. Bisa pengen kekeh sampai bahkan salah satu-satunya yang mendeklarasikan wali kota di kota Bandung, mungkin di Indonesia kali ya Pak ya, satu-satunya mendeklarasikan calon wali kota Bandung. Visi misinya apa sih Pak? Ya, nah saya bagaimana penguatan kelompok miskin ini menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Jangan sampai sekarang saya lihat kebutuhan warga miskin dikuasai oleh, mohon maaf ya Pak, orang rentenir. Pinjam ke Bank Emok dan lain-lain. Nah bagaimana kelompok-kelompok ini posisinya? Ya, saya berharap sih saya bisa menghilangkan ya, walaupun mungkin tidak semua. Menghilangkan Bank Emok ini, menghilangkan di kota Bandung bisa dihilangkan Pak. Karena selain itu banyak kemudaratan, selain itu juga sudah dosa. Karena ya Bapak tahu lah hukum riba seperti apa. Tapi posisinya minimal Pak. Kan banyak Pak yang datang ke saya stres Pak, ditagih, ditungguin dari pagi sampai malam yang nagihnya. Yang nangis, hanya pinjam 200.000, bunganya berlipat-lipat dan lain-lain. Nah kalau saya punya konsep Pak, bagaimana orang-orang miskin ini kita bantu dengan pelatihan plus dikasih modal. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya sudah membuktikan. Saya pernah banyak yang saya bantu sekarang, saya kasih modal dari uang pribadi saya, bisa bertahan hidup Pak. Dengan 300.000, dengan 500.000, dengan 700.000, saya dagang sebelah di Gang Desa ada. Bertahan hidup pada 3 tahun, saya kasih modal, bisa usaha. Bertahan sampai sekarang. Karena saya bilang saya begini, ini saya kasih modal Bu ya, 1 juta. Tapi Ibu jangan makan modalnya. Kalau Bapak Ibu bisnis dapat 50.000, itu yang dimakan. Jangan 70.000. Kalau Ibu makan 70.000, modalnya kemakan. 20.000, betul. Atau untuk 100.000, makanya 70.000, 30.000 tabung, saya bilang. Nah, itu sudah jalan Pak, saya punya koperasi juga. Nah, tapi kan saya terbatas kalau uang dari saya. Nah, kalau dari APBD kan uangnya besar. Mungkin warga Bandung bisa ketolong menurut saya. Nah, warga miskin ini bisa menolong, membantu orang fakir yang ada di rumahnya. Betul. Nah, karena kalau kita terus hanya kasih sembako, kasih beras, kasih apa, ya hanya kalau dikasih ikan mah dimakan saja. Kita kasih pancing dengan pengawasan. Kalau saya punya ide ya, buat kelompok di tiap RW atau perlu di kelurahan, itu koperasi kita bantu backup dana dari APBD. Betul. Bahwa ini dari masyarakat untuk masyarakat, dikelola kebersamaan. Kalau konsep saya ya, tapi nanti mungkin ada penyempurnaan. Ini yang baru baru ide saya, dikaji lebih akademis lah gitu kan. Betul. Jadi insya Allah bisa menurut saya. Terus juga selain itu Pak, saya pengen Bandung ini seperti kayak dulu Bandung yang Bandung Kota Kembang. Betul. Bandung Kota Paris Panjapa, Bandung yang aman, Bandung yang tentram, Bandung yang kayak Pak Asep suka senyum terus saya lihat. Kalau ketemu orang ini ya ramah, tamah. Bagaimana kita mendidik anak-anak ini di sekolahnya itu dengan sopan santun. Betul. Ya banyak lah di gagasan mah. Yang intinya bahwa Bandungnya agamis itu ya gitu. Karena saya yakin Pak, sekarang ini mohon maaf ya, kita kan kemarin masih banyak anak-anak muda yang anarkis Pak. Iya. Bener nggak? Betul. Nah, kenapa bisa gitu? Sudah anak saya kan rata-rata usianya tuh remaja, 17, 18 sampai 20, 21. Karena ternyata mereka itu, saya punya jurus Pak.
saya kalau pemuda ini kita kasih 5 kesadaran, Pak. 5 kesadaran. Apa aja tuh, Pak? Pertama, al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama. Bagaimana pemahaman agama ini kita terapkan kepada para pemuda ini bagaimana? Nanti konsepnya ada, kalau jelas ini panjang. Jadi mendingan rumus-rumus itu, Pak, jangan dikeluarin semuanya, Pak. Bisi anu nirawan. Nggak apa-apa. Pertama al-wa'yu ad-dini, ya nggak apa-apa, itu kan ilmu, silakan saja mau dipakai. Al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama, terus al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu. Karena banyak putus sekolah, Pak. Yang putus sekolah kan bingung. Tapi kalau sekolah nggak mungkin berantem. Makanya tamat yang nggak tamat SD, SMP, SMA kan ada paket A, paket C. Betul. Kita ada gratis loh dari Ada pemerintah gratis. ini. Baru kita dorong kuliah gratis, segala macem. Betul. Masya Allah, Pak. Baru mau diterangin ketiganya lagi. Boleh. Kan tadi al-wa'yu ad-dini, al-wa'yu al-ilmi, al-wa'yu al-watani. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Oh, betul. Ya. Nah, disinilah para pemuda harus paham tentang politik juga. Jadi politik ini perlu dipahami. Karena tujuannya apa? Istislahunas ila tariqil muji dunya wa ukhra. Politik ini adalah usaha-usaha perbuakan manusia menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat oleh politik. Penyelamatan dunia akhirat bukan oleh apa-apa, oleh politik, Pak. Politik yang bersih ya, Pak Haji. Ya, dalam arti ya makanya kan begini. Katanya ada istilah kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Betul. Nah, makanya ya terorganisir seperti ini, orang-orang baik perlu mau pemuda-pemuda yang punya bertekad membangun Perlu tampil ya, perlu Pak Haji. tampil. Betul. Untuk masuk ke ranah politik. Baru yang keempat, Kelima. keempat. Oh, Tadi keempat, kan ketiga, ya. Oh, iya. Baru keempat al-wa'yu al-istimai. Kesadaran untuk bermasyarakat. Betul. Nah, maka para Sosial, pemuda ini ya. perlu bermasyarakat, masuk di pengurus KRW-an, masuk di Karang kelompok-kelompok Taruna. Karang Taruna, masuk di berbagai elemen, ada LPM, Iya. ada dan lain-lain lah. Kalau untuk Pak wanita PKK-nya. Nah, PKK-nya, terus ada Jangan sama ibu-ibu aja, Pak. posyandunya, Anak masuk muda. bermasyarakat. Itu Betul, kan, betul. karena kan jadi ibadah juga. Baru yang kelima, al-wa'yu an-nidomi. Kesadaran untuk berorganisasi. Ya masuk ada KNPI, ada Ansor, ada Iya, masuk. banyak. Karena yang sukses itu bukan karena ilmu, Pak. Yang sukses itu yang orang yang pintar berkomunikasi. Ya, saya. Aduh, luar biasa bener Kang Haji ini memang teka-tekan. Teka-tekan. Saya juga sangat berterima kasih nih Pak Haji. Saya bisa masuk ke ruangannya Pak Haji, membedah, ini ada fotonya yang luar biasa, narasumbernya di mana-mana. Beliau ini juga apa namanya seorang yang saya bilang ini mah calon wali kota, tapi udah emang ustad gitu ya. Mudah-mudahan agamanya baik, pendidikannya luar biasa, keuangannya juga alhamdulillah tidak ada kekurangan, anak saroleh, naon deui. Ya mangga eta mah tinggal masyarakat memilih ya Pak Haji ya. Kami hanya memberitakan, hanya masyarakat yang memilih. Nah, inilah sosok Pak Haji Erwin yang selama ini saya lihat di baliho-baliho itu pemimpin tanpa sekat, dan ternyata saya bedah di rumahnya luar biasa. Kan gini, Pak. Pak Adi, Pak Asep, semua harus sama. Betul. Bahwa harta, jabatan itu sebagai tool, Pak, sebagai alat untuk kita masuk surga, Pak. Manfaatin semua itu. Nah, kita ikhlas saja. Nanti Allah akan memberikan buahnya dari kebaikan kita ini, insya Allah. Tapi jangan berharap seperti itu, ya kita lakukan saja. Iya, betul. Makanya cocok lah. Tinggal ya mah, mangga masyarakat Kota Bandung, mungkin nanti ada calon pemimpin-pemimpin lain, kita coba datengin. Nanti masyarakat yang bisa memilih, Pak. Masyarakat yang bisa harus kasaha ya, tapi ya saha deui da enak. Agama geus alus. Uang geus aya. Pemimpin lagi memimpin. Anak saroleh. Naon deui lah. Mangga
saya berterima kasih Pak Haji. Ya, Mungkin cukup nih Pak Haji, udah terlalu malam, nggak enak nih Pak Haji. Udah, Banyak tamu nih. Jam 10 lebih. Banyak tamu juga. Jam segini udah masih banyak tamu luar Iya, biasa siap. Pak Haji. Terima kasih banyak. Balai Mang RW, jangan lupa pantengin terus di Mang RW Channel. Subscribe, like, and comment di Mang RW Channel. Nanti untuk selanjutnya coba kita rekam jejak lagi, kita tanya-tanya lagi. Masih jauh luar biasa, belum sampai nanti ada apa lagi di Pak Haji Erwin ini, nanti kita coba bahas lagi. Sekian untuk malam ini, udah jam 10. Pak Haji juga harus istirahat Pak Haji, tapi masih banyak tamu Pak Haji ya. Kenapa wayahna Pak Haji? Siap. Mohon, sekian dari saya, Mang RW Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.